Oke, baik. Silakan, Bu. Selanjutnya di sini ada Pak Stefanus Kuncoro ya. Selamat siang Pak Agus. Untuk objek pajak asing yang bekerja di Indonesia, apakah harta-harta yang berada di luar negeri juga wajib dilaporkan, Pak? Iya, Bu. Ini tuh saya dari dulu dengan ekspatriat tuh apa ya? Yang dilaporin di Indonesia itu hartanya hanya harta yang ada di Indonesia. Padahal kalau kita bicaranya kan gini ya Bapak Ibu ya. Saya kalau ditanya oleh peserta, pendekatannya selalu mencoba 3 pendekatan Bapak Ibu. Pak, Bu, ini saya mau jawab secara akademis atau yuridis atau best practice. Nah, itu aja, Pak. Karena kalau Bapak Ibu menanyakannya akademisnya gimana kan begitu. Kalau secara akademis, karena Indonesia itu berlaku worldwide income, seharusnya semua aset di luar negeri ya dilaporkan Bu di Indonesia, gitu ya. Masa di Indonesia hanya lapor HP, karena punya cuma HP sama uang gitu ya. Padahal pertanyaan berikutnya, dulu saya pernah ditanya juga, Pak Agus, PTKP-nya ekspatriat itu selalu TK0 nggak sih? Atau PTKP-nya itu termasuk dengan keluarga yang dia tanggung dari di luar negeri? Nah, itu menarik lagi itu Bapak Ibu gitu ya. Ya prinsipnya PTKP itu kan harus menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak gitu ya. Lalu memang ketentuannya tidak harus satu rumah Pak. Beda dengan dulu ada kebijakan yang namanya fiskal luar negeri. Kalau fiskal luar negeri itu memang harus menjadi satu rumah gitu ya. Jadi memang PTKP ini seharusnya PTKP seluruhnya, artinya dia tanggungannya berapa sih? Karena dia punya penghasilan di Indonesia, itu kan untuk menanggung biaya hidup dia sendiri beserta keluarganya. Masa PTKP-nya mau dihitung dari PTKP TK0 saja kan gitu? Kan nggak apa namanya nggak adil dong, kan gitu ya. Nah itu akademisnya ya Bapak Ibu ya. Tetapi waktu Undang-Undang TA kemarin sebelum yang PPS ini kan juga menarik. Pak Agus kalau ekspatriat mau ikut TA, itu harta yang mana Pak Agus yang belum dilaporkan yang di TA? Apakah hartanya di Indonesia saja atau termasuk harta yang di luar negeri? Karena dari dulu nggak pernah lapor tuh Pak harta yang di luar negerinya. Nah, di ketentuannya itu di surat edaran Dirjen Pajak jawabannya memang tidak menggunakan secara akademis dan yuridis tapi best practice. Sudah saja kalau mau ikut TA zaman dulu harta yang mana yang nggak dilaporkan yang di Indonesia saja, intinya begitu. Tidak termasuk harta yang di luar negeri. Kalau saya sih seharusnya prinsip dari apa namanya PPS yaitu ada pendapatan selama ini nggak dilaporkan. Bentuknya sekarang jadi harta. Karena sangat banyak ekspatriat itu, mohon izin Bapak Ibu ya kalau ini ada yang memang ekspatriat yang hadir selalu mendampingi. Ekspatriat dari Tiongkok, dari Korea, mohon izin Bapak Ibu, itu kebanyakan penghasilannya di split. Jadi yang dia laporkan di Indonesia itu hanya penghasilan yang dia konsumsi di Indonesia. Tapi penghasilan lainnya sudah ditransfer ke anggota keluarganya. Nah, padahal masa sih mohon izin Bapak Ibu ya, saya pernah mendampingi ekspatriat dari Tiongkok, masa sih penghasilannya 10 juta Bu sebulan? Mana mungkin orang disuruh kerja di negara asing, tapi penghasilan 10 juta. Gitu loh. Nah ini kan makanya kalau masyarakat Indonesia banyak yang komplain, mohon izin, banyak warga negara asing Tiongkok di Indonesia, salah satunya ya memang benar sih, karena yang Tiongkok ini mohon izin agak nakal gitu ya. Dibandingkan dengan Jepang. Kalau Jepang lebih tertib Bapak Ibu. Dia lebih tertib. Jadi seharusnya yang dilaporkan di Indonesia semua hartanya. Gitu ya. Dari awal waktu dulu daftar pertama kali Bapak Ibu. Tujuannya apa sih Bapak Ibu harta itu dilaporkan di SPT? Karena otoritas pajak juga bisa monitor. Oh dia punya rumah di luar negeri ada 3. Masa sih 3-3-nya dipakai rumahnya?
kemungkinan 2 rumahnya lagi disewain. Nah, pertanyaannya kalau itu disewakan, kan pajak berwet income. Harusnya penghasilan yang dia sewakan di luar negeri itu menjadi objek pajak di Indonesia gitu loh. Cuman ya susah Bapak Ibu, kecuali yang kemarin Undang-Undang Cika untuk ekspatriat dengan kompetensi tertentu gitu ya. Yang kemarin disampaikan berlaku prinsip teritorial, asas teritorial, bukan worldwide income. Nah, itu baru betul yang dilaporkan itu hanya penghasilan yang ada di Indonesia saja. Nah, kalau itu betul, seharusnya mungkin harta yang dilaporkan hanya yang di Indonesia saja. Karena asasnya asas teritorial. Tapi harus punya keahlian tertentu ya Bapak Ibu ya. Dan dia harus mengklaim, menginformasikan ke otoritas pajak bahwasanya dia masuk kualifikasi nggak keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Itu Bapak Ibu sekalian sebetulnya Pak. Oke, baik. Selanjutnya ya Pak,